Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih udah join on time ya. Hari ini saya bersama dengan Pak Muhaimin nih dari British Council. Jadi kali ini kita bukan dengan representatif dari university, tapi langsung dengan Pak Muhaimin dari British Council Indonesia. Nanti Pak Muhaimin akan share tentang datanya terkait dengan rekrutmen UK yang tahun ini atau mungkin nanti yang bisa diusahakan gitu ya, diantisipasi oleh teman-teman agent semua yang hari ini hadir untuk rekrutmen intake tahun depan begitu. Oke, saya dengan Jazi Janati dari Yes Education Indonesia. Posisi saya sebagai Regional Marketing Manager untuk UK Recruitment. Jadi teman-teman kalau nanti ada inquiries atau ada pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti kita lanjut via WA gitu ya, atau email juga boleh. Oke, without further ado, I think I will over to you, Pak Mu. Thank you. Oke, terima kasih, Jazzy. Aku boleh share screen ya. Sudah terlihatkah? Udah Pak, tapi belum ini full screen. Oke, Yes, perfect. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman Education Agents. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Muhammad Syamsuddin, Head of Education British Council di Indonesia. Nah, Eh, ada beberapa terima kasih ke Jazi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Ini awalnya tadinya saya diundang jadi pembicara di acaranya Yes yang di Bali gitu, tapi kebetulan pada saat itu kita baru di hari yang sama finalize eh, hasil penelitian kami tentang eh, eh, rekrutmen channel untuk undergraduate. Tadinya saya mau presentasi itu, cuman karena tidak memungkinkan. Jadi saya request kalau bisa dan kalau memang ini relevan buat teman-teman networknya Yes bisa saya presentasikan secara online gitulah ya. Jadi thank you banget sudah difasilitasi ini. Nah, eh, ada 4 hal sih yang saya ingin share di siang hari ini. Yang pertama soal finding dari penelitian British Council tentang rekrutmen undergraduate. Lalu yang kedua update dari Study UK. Kemudian yang ketiga, nah ini yang mungkin juga salah satu yang penting soal East Asia Education Week. Jadi ini conference 2 tahunan British Council. Eh, Sebelumnya di beberapa negara Asia yang lain. Nah tahun ini, tahun depan yang jadi host itu Indonesia. Nanti saya akan ceritakan detailnya. Lalu reminder sekali lagi buat teman-teman yang belum certified UK Counselor bisa segera melakukannya karena ada banyak benefitnya. Oke, kita oh ya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman bisa taruh di chat ya. Nanti kita bisa go through di terakhirnya. Kemudian nggak perlu foto screen karena nanti PPT ini saya akan share ke Jazi nanti diteruskan ke teman-teman gitu ya. Oke, kita bahas dulu poin yang pertama yaitu tentang undergraduate recruitment channel di Indonesia. Nah, sebagai konteks saja, kurang lebih 3 tahun yang lalu kami melakukan studi yang sama di China. Nah, kemudian feedbacknya sangat positif dari yang kami terima dari eh, recruiter yang fokus ke China market. Jadi berdasarkan masukan itu, kita kemudian membuat studi yang serupa dan dikerjakan oleh agensi yang sama dan tentu disupervisi oleh British Council ke negara-negara, beberapa negara di Asia dan South Asia gitulah ya. Nah, dan Indonesia salah satunya. Nah, eh, saya akan presentasikan beberapa temuan utama. Nanti teman-teman bisa membaca laporan lengkapnya di apa namanya di laporan lengkap yang juga saya akan share ke teman-teman gitu ya. Nah, ini eh, 3 tren yang kita lihat di regional. Yang pertama yang mungkin kita juga dari beberapa hmm,
agent yang saya ajak bicara gitu ya, terutama yang di Jakarta, tren yang pertama ini cukup banyak ya terlihat. Jadi eh, anak-anak SMA itu mulai juga aware bahwa kuliah ke luar negeri itu tidak melulu harus ke Eropa, ke Amerika, atau ke Australia. Pilihan-pilihan universitas yang cukup bagus di negara tetangga itu sekarang apa ya, awareness itu cukup ada di kalangan anak-anak SMA dan orang tuanya, terutama ke mungkin yang agak sudah cukup lama ya di pikiran orang tua atau anak-anak SMA adalah ke Singapura. Tapi semakin ke sini juga negara-negara seperti Malaysia dan Taiwan dan mainland China itu angkanya emerging gitu, dan kita bisa lihat korelasinya juga dengan misalnya ya buat orang tua atau eh, siswa yang eh, melihat kualitas itu dari ranking. Beberapa universitas di China kan juga di QS yang terakhir tuh cukup banyak yang naik ya. Jadi itu memang indikator kualitas pendidikan tinggi di beberapa negara Asia itu juga semakin membaik, dan itu menjadi opsi eh, anak-anak terutama anak-anak Asia dan Indonesia untuk mobility-nya itu di sekitar Asia juga. Yang kedua tentu terkait harga, price sensitivity, tidak hanya soal eh, apa namanya soal tuition, tapi the whole package ya, dengan apa namanya kuliah di sesama negara Asia mungkin total cost-nya jadi lebih terjangkau, tapi bisa juga maintain apa namanya quality-nya. Nah, in a way ini mungkin eh, apa ya, challenge buat teman-teman agent. Tapi kalau kita kaitkan dengan poin ketiga, itu mungkin juga ada opportunity-nya, karena kalau teman-teman yang sudah aware dengan istilah TNI atau Transnational Education, itu sebenarnya apa appetite untuk kuliah di sesama negara Asia itu juga bisa jadi opportunity ya, tidak hanya melulu threat atau challenge. Jadi yang kita maksud dengan TNI itu adalah banyak universitas-universitas di UK itu yang punya kampus di negara Asia. Jadi kayak misalnya di China ada Liverpool Jiatong University kalau nggak salah, terus ada University Leeds juga punya kampus di China, Nottingham juga punya kampus di China, di Malaysia, eh, Lancaster. Jadi ada beberapa kampus UK itu yang ada di negara-negara Asia, utamanya sih Singapura, Malaysia, China gitu ya. Lalu eh, eh, dan belakangan Vietnam, dan yang terbaru ada Indonesia. Mungkin teman-teman sudah aware bahwa ada dua UK University yang buka cabang lah ceritanya di Indonesia. King's College di dekat Malang di Singasari, tapi dia fokusnya ke postgraduate. Sedangkan Lancaster bermitra dengan Deakin buka kampus di Bandung. Mereka fokusnya ke undergraduate gitu. Nah, eh, ini sebenarnya opportunity juga karena mungkin belum banyak ya, tapi sebelum lama ini kita juga British Council mengadakan UK Alumni Networking Dinner gitulah ya. Saya ketemu satu orang mahasiswa dari Surabaya yang dia kuliah di Nottingham itu di tiga kampus Nottingham. Jadi dia dia S1, kalau nggak salah ya ceritanya, 2 tahun di Malaysia, 1 tahun di Cina, 1 tahun di UK di Nottinghamnya. Jadi karena kan once dengan TNI delivery model ini, student di satu kampus sebenarnya bisa milih untuk kuliah di kampus yang mana aja gitu. Jadi ini another sebenarnya opsi gitu ya untuk teman-teman explore gitu. Jadi yes, it is a challenge and a threat, tapi at the same time juga ini bisa jadi opportunity. Nah, ini sedikit apa namanya?
Ini saya lebih detail dari laporan ini, gitulah. Jadi kalau kita lihat khusus kita lihat ke Indonesia ya, kalau tadi itu kan regional picture gitu lah ya. Eh, Demand untuk kuliah ke luar negeri itu masih ada gitu ya. Kalau kita lihat eh, eh, apa figur yang ada di chart yang ada sebelah kiri, eh, angkanya masih menunjukkan kenaikan meskipun nggak drastis gitu ya. Jadi masih ada growth-nya. Tapi at the same time kurang lebih sama dengan tren regional dengan eh, banyaknya challenge buat keluarga yang bisa dikategorikan middle class. eh, Pertanyaan soal berapa harganya itu akan menjadi lebih common gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada fair atau ada exhibitions itu akan pasti pertanyaan soal soal price itu akan menjadi semakin banyak ya dengan kondisi apa ya challenge terhadap ke kelas menengah di Indonesia gitu. Nah, eh, demand yang sebenarnya masih ada untuk kuliah ke luar negeri, termasuk ke UK itu juga matching dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia gitu lah ya. Jadi subjek-subjek yang dipilih itu sebenarnya inline dengan driver growth-nya ekonomi Indonesia ya seperti engineering, computing dan digital computer gitu-gitu ya atau digital ekonomi itu kan topik-topik yang selaras dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi itu masih masih relevan gitu. Eh, yang perlu juga nanti kita bisa agak lebih detail adalah pertumbuhan sekolah-sekolah SMA yang mengadopsi international curriculum gitu ya. Itu menjadi apa hal yang perlu diperhatikan. Dan as usual dan ini mungkin juga common knowledge gitulah ya. Ada beberapa hub kota-kota besar di mana konsentrasi student recruitment sebenarnya usual suspect Jakarta, Surabaya, Bandung dan sekitar Jakarta. Tapi mungkin apa namanya daerah-daerah lain juga mulai menunjukkan apa ya pertumbuhan gitulah ya. Nanti bagian terakhir saya akan share lokasi-lokasi IELTS Centernya British Council. Itu kan bisa juga menjadi proxy indicator potensi untuk student recruitment gitu. Eh, Ya, tadi sedikit saya bahas sebenarnya masih ada growth, tapi eh, nggak banyak gitu lah ya, karena dari sisi UK-nya, seperti terlihat growth-nya UK itu yang warna eh, ungu atau pink ya ini warna, saya agak buta warna. Itu ada tapi nggak terlalu menonjol gitu ya. Jadi growth-nya itu masih 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 ada gitu, meskipun kecil gitu ya. Tapi mungkin tadi sebelum teman-teman masuk, tadi sempat ngobrol sama Jazi, mungkin kalau untuk individual agent, mungkin angkanya bervariasi kali ya. Ada yang tahun ini flat atau sedikit ada increase, mungkin ada juga yang slightly eh, turun gitulah ya. Nah, ini yang mungkin perlu jadi perhatian teman-teman. Dari research kami menunjukkan eh, apa ya channel utama untuk student recruitment dan ini mungkin perlu teman-teman diskusikan internally within your own company implikasinya buat kita apa ya lalu gimana kita bisa merefleksikan ini ke strategi marketing untuk 2026 intake gitu ya. Yang pertama mayoritas eh, mayoritas student yang masuk ke year one di UK itu yang dari Indonesia up to 70% itu coming from uh, international high schools atau high schools yang adopt international curriculum. Jadi logikanya sebenarnya teman-teman yang belum punya akses ke sekolah mungkin perlu berpikir gimana caranya bisa akses ke sekolah atau
teman-teman yang sudah punya tentu perlu dikuatkan karena memang that's the source of year one entry. Nah, lalu yang kedua adalah melalui artikulasi. Ini yang tadi saya sebut TNI. Eh, Sekarang mulai banyak tumbuh model-model yang 2 plus 2, 2 plus 1 plus 1, ya, 3 plus 1 gitu-gitu ya. Jadi ini juga eh, eh, cukup cukup ini ya, more or less 20 to 25% itu berasal dari situ. Nah, tapi saya nggak tahu apakah dengan model artikulasi itu ada role education agent di situ karena kan ini mostly relationship antara UK sama Indonesia University. Tapi kalau kita mau sedikit eh, kreatif gitulah ya. Jadi kalau mungkin bertemu orang tua yang pertanyaan soal harga itu agak mencecar dan banyak, mungkin bisa disampaikan opsi artikulasi ini. Karena ada beberapa universitas di Indonesia, terutama universitas swasta, dan juga ada beberapa universitas negeri yang punya model 2 plus 2 atau ya 3 plus 1 sejenisnya. Nah, yang ketiga sebenarnya ini agak less relevan, tapi ternyata ada juga di Indonesia. Tapi indikasinya sepertinya ini kebanyakan anak-anak apa ya, ekspatriat yang ngambil advanced diploma atau HNDs gitu. Jadi ini sebenarnya eh, eh, less relevan lah ya. Nah, dari data tadi sebenarnya kalau menurutku sih ada tiga hal yang challenge terbesar ya buat teman-teman agent untuk grow your UG numbers. Yang pertama soal affordability gitu ya. Nah, tapi menurutku sih apa namanya, hmm, dari pengalamanku selama ini sih soal affordability ini kadang orang tua, terutama yang self-funded ya, itu tidak melihatnya secara komprehensif gitulah ya. Eh, jadi kalau dilihat secara komprehensif as a total, ditambahkan tuition fee sama living allowance dan sebagainya, mestinya banyak tempat di UK yang masih kompetitif lah dengan destinasi-destinasi yang lain. Contohnya, misalnya kalau you know, kuliah di luar London atau di luar mainland UK, misalnya ke Northern Ireland atau di Belfast, itu mungkin jauh kalau di total as a total gitu mungkin harganya juga kompetitif dibandingkan destinasi lain. Yang kedua, barrier-nya untuk grow UG number tentu terbatasnya eh, program studi di UK yang bisa menerima ijazah SMA. Meskipun sebenarnya sudah lebih banyak sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Eh, saya dapat informasi, tapi ini bukan official gitu ya, tapi kurang lebih ada sekitar ya, more than 30 program studi di UK yang terima ijazah SMA secara langsung. Biasanya sih universitas-universitas yang bisa dikategorikan modern university itu eh, mau dan bisa consider ijazah SMA dipakai untuk direct entry ke UK. Nah, poin yang ketiga tadi kita sudah bahas kompetisi yang semakin sengit ya dari kompetitor di negara-negara Asia terutama. Nah, ini kita lebih detail lagi. Jadi kalau kita lihat di eh, apa ya, apa yang harus dilakukan di ini ya, di dari sisi apa ya, rekrutmen di Indonesianya gitu ya. Jadi memang
engagement ke sekolah itu penting karena ya itu sumber eh, eh, studentnya dengan jumlah eh, lulusan SMA di Indonesia yang besar plus ditambah eh, jumlah SMA yang mengadopsi kurikulum kayak IB atau Cambridge semakin naik sebenarnya outlook-nya eh, cukup eh, positif tapi tentu eh, UG admission di UK itu kan perlu ini ya perlu eh, ada banyak awareness gitu lah. Jadi karena tidak common ya dengan misalnya adanya organisasi seperti UKAS dan di Indonesia kan em, sepertinya mungkin tidak ada padanannya ya UKAS itu. Jadi eh, perlu juga ada raising awareness soal itu dan eh, poin berikutnya adalah soal keberadaan school counselor. Eh, Ya, biasanya sekolah-sekolah yang mengadopsi international curriculum itu punya dedicated school counselor sendiri yang membantu memberikan advice apa namanya ke student yang berpikir untuk kuliah ke luar negeri gitu. Dan ini kadang bisa jadi komplimen terhadap advice yang diberikan uh, uh, oleh education agent. Uh, Nah, dari sisi di UK-nya, kalau dari sisi UK-nya sih memang poin utamanya adalah soal rekognisi SMA itu ya. Tapi ini mungkin it will be very very apa ya difficult battle gitulah ya. Mungkin ya saya tidak cukup optimis bahwa akan ada perubahan signifikan di dalam waktu dekat ya bahwa akan misalnya ada Russell Group yang bisa mengakui ijazah SMA gitu lah ya. Tapi ya ini it's a work in progress. Jadi behind the scene juga kita as a British Council kita juga kalau ketemu UK University coba raising awareness soal kualitas apa ya generally soal kualitas SMA SMA di Indonesia. Uh, Ya, ini em, kurang lebih tadi seperti saya sampaikan, kita coba advocate untuk pengakuan SMA, tapi you know it's a long long way dan foundation program juga sesuatu yang mulai apa ya banyak muncul gitu ya dan offernya cukup beragam di Indonesia. Nah, eh, ini yang data terbaru dari UKAS dan data 10 tahun terakhir ya. Eh, ini sebagai eh, catatan saja untuk yang 2025 itu angkanya masih belum angka final ya. Karena kan masih banyak adjustment. Tapi ini aku tampilkan saja. Nah, kalau teman-teman lihat eh, orang tahunya deadline pendaftaran UG di Indonesia itu kan Januari ya, which is benar. Eh, Sebagian besar deadline-nya itu di Januari, biasanya di tanggal-tanggal pertengahan ya, pertengahan Januari. Tapi sebagai pengecualian misalnya kalau untuk Oxbridge itu biasanya di Oktober atau kalau ada mahasiswa yang mau mendaftar biasanya jurusan-jurusan kedokteran termasuk juga kedokteran hewan kalau tidak salah itu biasanya deadline-nya di Oktober. Nah, kenapa Oktober? Karena untuk program studi seperti itu membutuhkan interview. Karena itu pihak UK-nya butuh waktu gitulah ya. Nah, eh, nah coba teman-teman bandingkan antara angka di eh, Januari deadline ini dengan angka 30 Juni gitu. Tadinya saya berpikir apa ya? hmm, Sebelum saya melihat angka ini, sebelum data ini, tadi di kepala saya itu asumsinya nggak ada anak Indonesia yang apply ke UK setelah Januari deadline. Tapi seperti teman-teman lihat,
angkanya itu cukup cukup besar ternyata. Jadi, you know, misalnya ya, di tahun 2016, sepertiga anak-anak undergraduate Indonesia yang mendaftar di UK itu mendaftarnya setelah Januari deadline. Semakin ke sini memang semakin kecil ya, tapi secara angka gede, tapi secara persentase kecil gitulah. On average itu eh, sekitar seperempat sih anak-anak Indonesia di UG Indonesia itu yang mendaftar ke UK setelah Januari deadline. Menurut saya ini menarik data ini, data UCAS ini karena berarti implikasinya adalah ini bisa bisa pedang bermata dua ya, karena kan tentu teman-teman tetap harus fokus drive the number untuk meet January deadline, karena sebagian besar course yang available itu di sebelum January deadline. Jadi tetap harus jadi prioritas. Tapi juga kalau misalnya menurut 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 saya sih implikasinya buat strategi marketing teman-teman adalah eh, jangan kemudian setelah Januari deadline itu tidak ada upaya marketing lagi buat ke UK gitu. Karena intinya sih UK still open to business until 30th of June. Jadi kalau misalnya bulan Februari ada anak yang masih consider untuk kuliah ke UK, menurut saya sih please do apa ya, respond to that query dan tolong dilayani karena mas opportunity untuk bisa dapat offer di UK itu masih besar setelah Januari deadline. Meskipun tidak sebesar tentunya ya sebelum Januari deadline, tapi angkanya cukup signifikan lah. Jadi kalau sepertiga dari total Indonesia student itu mendaftar setelah Januari deadline itu sebenarnya kan cukup signifikan ya. Jadi ini adalah apa ya, data statistik yang sangat penting dan menurut saya sih eh, eh, setelah ini teman-teman perlu ngelihat lagi strategi marketing teman-teman untuk 2026 intake. Oke, jadi ini mau go through semuanya atau mau ada pertanyaan dulu? Mau langsung semuanya aja dulu? Langsung semua aja, Pak. Nanti setelahnya kita open Q&A. Oh, oke, oke. Alright, oke. Nah, itu key finding di riset ini. Nanti silakan baca lengkapnya. Nanti aku share juga via Jazi ya laporannya. Yang kedua, ini sekedar reminder saja bahwa di websitenya Study UK itu kita ada fitur untuk membantu prospective student dan orang tua untuk explore mana sih program studi yang cocok buat anak saya. Jadi silakan ini dimanfaatkan. Eh, yang kedua adalah eh, Study UK Guidebook. Nah, ini kita eh, eh, ada guidebook yang untuk membantu teman-teman bisa memberikan counseling lebih efektif dan kita ada dalam dua bahasa. Kalau teman-teman butuh dalam bentuk hard copy, nanti bisa email. Semoga first come first serve ya. Jadi kita nyetak ya ya agak lumayan banyak sih dan kita willing untuk kirim ke teman-teman kalau membutuhkan gitu ya. Tapi ya secukupnya gitu ya. Jadi tidak mungkin ya jangan request 500 kopi atau tapi kalau masih di angka puluh-puluh sih oke sih. Nanti kita bisa bagi-bagi ke beberapa teman-teman kalau ada pas lagi mau ada fair gitu ya. Selagi ada hard copy-nya uh, we would be happy to send it to you. Nanti tinggal email aja. Nah, hal yang ketiga adalah soal East Asia Education Week. Jadi East Asia Education Week ini adalah conference 2 tahunan British Council. Eh, jadi ini conference yang ketiga. 4 tahun yang lalu, sorry 3 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu di KL. Dan tahun 2024 di Hong Kong, nanti tahun 2026 di Indonesia. Jadi kita bermitra sama Prasetya Mulia, jadi nanti acaranya di kampus BSD, Prasetya Mulia yang di BSD.
Nah, acara utamanya itu akan terdiri dari East Asia Agent Conference itu di hari Selasanya, tanggal 3 Februari ya kalau nggak salah, Selasa tanggal 3 Februari, dan akan dihadiri oleh education agent dari East Asia, plus juga ada. Biasanya sih kalau yang di Malaysia dan Hong Kong kemarin ada sekitar 30-an UK University yang datang ya. Jadi it's a good opportunity to network, juga ya cek-cek ombak dari market negara lain, trennya seperti apa, mungkin dapat insight-insight yang mungkin lebih lebih up to date, lebih apa ya, lebih lebih kena gitu ya dengan your own business gitu. Eh, Lalu aku lupa ini di tanggal berapa welcome receptionnya, saya somewhere di antara tanggal itu. Nah, lalu yang di hari Rabunya itu ada East Asia Think TNI Forum. Ini audiensnya lebih lebih ke pihak universitas ya. Jadi kalau teman-teman agent yang punya kontak university, monggo silahkan untuk eh, diinfokan dan bisa register. Nah, ini kemudian yang ke berikutnya Higher Education Roundtable. Jadi kita sedang mengupayakan apa UK itu kan most popular study destination untuk LPDP scholarship recipient ya. Tapi kan belakangan ini ada beberapa perubahan, ada banyak queries ke saya gitu ya. Jadi soal LPDP. Jadi kita lagi arrange supaya ada forum antara ya dari Kementerian LPDP dengan UK University. Jadi ini memang untuk UK University Audience untuk clarify, dan hasilnya seperti apa nanti aku juga akan share ke teman-teman agent supaya juga bisa jadi awareness ya gitu lah. Karena kan banyak pertanyaan soal ya misalnya ya kalau tahun lalu itu kan kalau teman-teman perhatikan di listnya LPDP itu kan banyak sekali, ada sekitar 8 ya UK Specialist University yang terdaftar di listnya LPDP seperti Royal Conservatoire Scotland, eh, University of the Arts London. Jadi yang kuliah-kuliah untuk kreatif industri gitu ya, atau performing arts gitu. Dan jumlah mahasiswa yang tahun lalu pergi ke UK dengan beasiswa LPDP untuk performing arts itu sebenarnya cukup cukup banyak. Nah, tahun ini aku dengar dari beberapa agent dan juga dari universitinya langsung, angkanya itu turun drastis. Jadi mungkin ini juga forum untuk mengclarify policy-nya sekarang ini seperti apa. Nah, acara East Asia Education Week ini ditutup di tanggal 6 Februari, itu nanti kita ada Alumni UK Award. Jadi ini untuk UK alumni yang kita recognize achievement-nya gitu ya. Jadi please do register, nanti linknya QR code-nya ada, dan juga nanti aku bisa share PPT ini, karena ini it's a very good opportunity buat teman-teman agent untuk expand network, ketemu dengan UK University, dan juga tentu networking dengan agent-agent dari negara Asia lainnya. Dan ini ya kalau kita kaitkan dengan temuan studi yang tadi saya presentasikan kan, eh, ada emerging opportunity untuk juga membandling kuliah ke UK dengan kuliah ke negara Asia lain. Ya, ini lebih detail. Nanti akan ada beberapa keynote speaker, termasuk dari pihak kementerian dan beberapa pembicara-pembicara yang eh, bisa ngasih insight, terutama bagaimana improve digital marketing dan sebagainya. Jadi eh, it will be very useful conference untuk teman-teman. Nah, ini silahkan mendaftar di sini, dan ini free of charge. Jadi silahkan teman-teman mendaftar, dan tidak ada batasan ya, satu agent company berapa counselor. Jadi please do come. Dan mungkin kalau datang lebih dari satu orang justru lebih baik, karena kan kalau mau networking dengan berbagai universitas kan, kalau satu kantor ngirim beberapa orang akan cover banyak university ya. Nah, poin terakhir yaitu aku mau remind lagi soal bahwa British Council
Meskipun kita sejak kurang lebih 2010-an gitu tidak lagi dealing with student admissions, tapi kita tetap apa ya, working in this area tapi dengan role yang berbeda. Jadi role-nya British Council, kalau dulu kurang lebih role British Council itu sama kayak teman-teman sekalian, jadi membantu student admission. Sekarang role kami adalah lebih ke eh, memberikan sertifikasi ke counselor supaya mereka punya pengetahuan up to date soal kuliah di UK gitu. Nah, eh, ini aku mungkin ini nggak official ya, jadi don't quote me on this, tapi akan ada a stronger eh, message baik dari UK University dan dari UKVI soal kewajiban untuk comply ke AQF, karena AQF Agent Quality Framework ini framework yang dibuat yes oleh British Council, tapi juga kita bekerja dengan sektor di UK. Jadi kita we develop together dengan UUKI, BUILA, British University International Liaison Associations, UK CISA, dan juga tentu dengan UKVI. Jadi utamanya di Agent Quality Framework ini adalah kita ada basic training yang itu teman-teman bisa ambil trainingnya dan sertifikasinya secara free dan itu berlaku 2 tahun dan itu semuanya online. Jadi tidak ya yang dibutuhkan sebenarnya komitmen dan waktu. Jadi tidak ada cost-nya. Terus yang kedua itu ada National Code for Ethical Practice and Good Practice untuk education agent. Jadi untuk bisa dapat sertifikasinya itu teman-teman harus sign up ke eh, kode etik menjadi agent buat UK. Nah, eh, kita sedang berencana membawa UKVI ke Indonesia untuk bisa apa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan lebih detail. Tapi message-nya adalah you should expect that apa namanya potentially akan ada stronger message untuk semua agent yang rekrut on behalf of the UK apa ya, compliant terhadap AQF ini. Nah, di selain selain training sebenarnya ada banyak sekali sih manfaat yang teman-teman dapatkan kalau teman-teman sign up ke kita nyebutnya The Hub ya. Selain ada toolkits, terus juga sekarang UKVI itu juga menggunakan platform ini untuk publish latest announcement. Kita juga ada event-event capacity building sesama agent. Jadi terutama yang cukup rajin itu agent dari China, Southeast, sorry, dan South America. Jadi dan itu biasanya kegiatan-kegiatan itu terbuka buat negara-negara lain. Gitu ya. Eh, dan tentu research dan insight terhadap dunia student admissions terbaru. Jadi itu kalian bisa bisa dapat di situ juga. Em, nah ini so far data yang apa namanya yang oke. Jadi yang saya punya kalau saya lihat di database tadi yang The Hub itu ada 208 ya agent yang sudah register, mungkin baru mengerjakan satu modul tapi belum selesai. Terus ada 228 yang sudah komplit semuanya dan tersertifikasi. Oh ya, aku lupa tadi. Jadi setelah kalian certified, jadi lulus dan sign up ke kode etik tadi itu, kalian akan ditanya apakah kalian mau di datanya ditampilkan di database-nya British Council supaya publik bisa lihat.
Itu pilihan, bisa yes and no. Jadi kalau ini bisa dilihat di sini nih 228 yes. Jadi kalau saya misalnya ditanya, education agent mana sih yang counselornya sudah certified, saya biasanya kalau ada pertanyaan seperti itu saya refer ke database British Council yang bisa dilihat oleh orang tua dan prospective students gitu. Tapi ada 22 yang juga bilang no, which is fine karena itu kan your own data gitu. Nah, dengan certified itu teman-teman akan dapat eh, hak untuk menggunakan badge ini, dan badge ini bisa ditaruh di email, di kartu nama, di poster event yang dimana teman-teman jadi pembicara gitu. Jadi it's the benefit we provide you with. Nah, terakhir aku cuman mau remind lagi, jadi bahwa British Council itu punya 20 center untuk tes IELTS dan again selain juga memudahkan akses buat student kalian untuk ngambil IELTS, tapi ini juga indikasi di mana ada potensi market di situ ya. Tadi kan di studinya British Council yang hub itu the usual suspect itulah ya. Jakarta, Bandung, Surabaya. Tapi sebenarnya mungkin di little pocket di beberapa provinsi itu sebenarnya ada juga sih potensi student yang perlu kalian tap in. Jadi semoga apa ya peta ini memberikan gambaran potensi apa ya student ya. Karena kan kalau ada IELTS Center di situ kan udah pasti berarti ada orang yang ngambil IELTS ya. Jadi kan kalau ada yang ngambil IELTS berarti pilihannya either go to UK atau Australia atau some US. Jadi it's a proxy indicator potential recruitment pool buat teman-teman. Dan kalau ada again juga kalau ada student bisa bisa di refer ke British Council untuk IELTS-nya. Oke, that's all. Jazzy, aku stop sharing dulu. Thank you semuanya sudah mendengarkan dan happy to respond to any questions. Thank you, Pak Mu. Ini kita ada pertanyaan sebenarnya dari Risa Fitri ya. Izin bertanya, Mas Mumu dan Mbak Jazi, apakah ada informasi terkait pentingnya supporting reference atau documents di UK University? Dan apa masih ada diversity quota? Ini, Oke. iya. Silakan Pak Mu, mungkin Eh, nanti akan saya tambahkan. ya, 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 ya. Eh, sebenarnya rekrutmen di UK itu base-nya merit ya. Tapi tentu eh, soal diversity itu misalnya ya kalau teman-teman yang pernah kuliah di UK atau membantu admission ke UK itu soal misalnya soal disability itu kan sebuah pertanyaan yang selalu ada ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa teman-teman disable itu eh, merasa convenient dan empower untuk declare their own disability karena itu akan menjadi landasan buat university untuk provide reasonable adjustment untuk membantu teman-teman disable untuk go through the process dan bisa diterima. Nah, itu kan part of it's still merit based tapi kita address juga soal diversify apa namanya diversify student body gitu. Ya, mau menambahkan Pak Mu, mungkin Miss Fitri untuk yang saya dengar ya dari RAPS UK lainnya. Sebenarnya kalau untuk di UK tidak ada kuota khusus based on nationality ya. Jadi mungkin diversity kuotanya mungkin mereka prefer untuk tahun ini akan lebih banyak invest ke negara mana seperti itu karena mereka expect-nya akan lebih banyak dari negara tersebut kayak gitu. Dan untuk reference atau dokumen di UK ada yang sudah menghapus, tapi saya akan tetap suggest untuk ini sih, untuk submit aja kayak gitu. Terima kasih, semoga menjawab. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lainnya tentang apapun mungkin update-nya Pak Mu sebagai informasi kemarin baru pulang dari UK untuk diskusi dengan beberapa universitas ya Pak dan sekolah yang ada di UK. Mungkin ada update Pak dari government-nya sendiri atau apa gitu.
Ya, minggu lalu Bu Stella Wamen Ristek Dikti presentasi di Going Global di London. Presentasinya soal sekolah Garuda sih. Jadi tadinya aku berpikir sekolah Garuda itu baru akan ada studentnya itu tahun depan. Ternyata tahun ini sudah ada ya. Karena kan ternyata sekolah Garuda itu ada dua komponen ya, yang existing. Jadi sekolah SMA biasa yang kemudian quote unquote di-upgrade menjadi sekolah Garuda dan juga sekolah Garuda baru yang sedang dibangun di beberapa provinsi gitu ya. Nah, dari total aku lupa 100 sekian beasiswa sekolah Garuda itu cuman 7 yang ke UK sih. Ini juga meng-highlight pentingnya untuk raising awareness soal proses student admission di undergraduate. Nah, kita lagi koordinasi dengan tim kantornya Bu Wamen untuk organize webinar dari UKAS ke network Sekolah Garuda baru. Kan ada baru total katanya kan ambisinya akan ada 40 sekolah Garuda, tapi baru ada itu 12 ya. Jadi ya, itu rencana kita semoga bisa terlaksana webinar ini dan bisa drive UG admissions. Gitu. Ya, oke. Tadi mau remind kembali ya, meng-highlight teman-teman di sini, kalau misalnya challenge-nya national curriculum belum bisa diterima mungkin oleh beberapa kampus Russell Group terutama ya. Nanti mungkin saya bisa share juga untuk opportunity students itu masuk ke foundation atau international year one. Itu seperti diplomanya untuk di Australia. Jadi tanpa menambah durasi, tanpa menambah tuition fee dan living cost juga ya, kayak gitu. Ya, Silakan apa ada sudah ada pertanyaan beberapa lainnya? pathway ya di Indonesia ya. Iya, iya. Ada banyak sih, mungkin ada Into, Kaplan, kemudian ada juga OIG seperti itu ya. QA tapi tidak ada rep-nya base yang di Indonesia. On campus juga ada. Dan nanti silakan, kebetulan dari Yes Education sendiri kami punya agreement dari semua pathway itu. Mungkin bisa disampaikan aja inquiries-nya. Nanti saya akan bantu untuk kira-kira cocoknya masuk ke pathway yang mana. Silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan lainnya, masih ada cukup waktu. Atau udah sangat clear nih penjelasannya Pak Muhaimin. Oke, sepertinya nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lainnya, boleh di WhatsApp atau email saya. Nanti saya akan clarify dengan Pak Muhaimin kita ya. Oke, Sepertinya udah cukup clear, Pak Mu. Terima oke, kasih thank waktunya. you. Terima kasih Jazi dan terima kasih teman-teman sekalian yang hadir. Nanti aku share PPT-nya ke Jazi ya. Siap. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Thank you, bye.